359, episode 67 Almarhum Skenario 4. Saya menelan kutukan saya. Jika dinding keempat menjadi lebih tipis. Ada rasa sakit yang aneh selama pertempuran yang saya lupakan. Luka di tulang kering dan lengan saya terasa sakit. Kemejaku yang berkeringat lebih tidak nyaman dan panasnya hutan membuatku pusing. Saya akan berolahraga lebih banyak jika saya tahu ini akan terjadi. Klub berduri terbang menuju kepalaku. Aku menggulung tubuhku dan menghindari serangan goblin. Sendi saya berderit ketika saya bergerak dengan tergesa-gesa. Si goblin mengikuti jalan penghindarku dengan klub seolah mereka menangkap seekor tikus tanah. Bulu halus di punggung tanganku naik saat darah menodai tongkat berduri. Jelas itu bau yang sudah saya temui berkali-kali tapi aneh. Dinding keempat menjadi sangat tipis. Dinding keempat, bergetar berbahaya. Aku melompat dari posisiku dan memperbaiki postur pedangku. Kedua goblin kehilangan teman mereka dan mengelilingiku dengan mata merah. Kapan saja, mereka akan bergegas maju dan membunuhku. Saat saya membaca keinginan ini, ketakutan akan kematian datang kepada saya. Di luar dinding keempat yang menipis, emosi yang saya abaikan memancar keluar. Kisah yang saya lihat sebenarnya adalah sesuatu seperti ini. Aku mengendalikan nafasku yang gemetaran. Saya harus bertarung. Saya bisa bertarung. Semua teman saya berjuang melalui rasa takut ini. Saya adalah satu-satunya yang pengecut menghindari rasa sakit menggunakan dinding. Kim Dokja memegang iman yang tak terputus dengan tangan gemetar. Mari berpikir, bagaimana saya bisa melukai para goblin dengan tubuh saya saat ini. Keterampilan tidak dapat digunakan tetapi stigma masih tersedia. Levelnya telah diatur ulang tetapi dimungkinkan untuk menggunakan stigma. Masalahnya adalah bagaimana cara menerapkan stigma. Aku melihat goblin yang mendekat dan melemparkan Song of the Sword. Ini bukan stigma Anda. Efek dari stigma itu tetap minimum. Hari kedua, cerah. Saya keluar awal dan memeriksa senjata. Fight yang tak terputus memancarkan kilau samar dan kembali ke keadaan semula. Akan lebih baik jika panah api muncul, sial. Sangat nyaman untuk merasakan bahwa pedangku sedikit lebih ringan. Kiek. Goblin itu menertawakan perlawananku dan mengayunkan tongkat berduri itu. Klub memukul pedang dan pergelangan tanganku sepertinya patah. Para goblin terlihat ceroboh tetapi mereka lebih kuat dari manusia. Mereka adalah monster yang dioptimalkan untuk bertahan hidup di pulau ini. Kemudian klub kedua terbang ke pinggangku. Sudah terlambat untuk menghadangnya dengan pedangku. Aku mengayunkan kakiku dan menendang klub. Ada sensasi duri menusuk telapak kakiku. Saya tetapi bibir saya dari rasa sakit yang mengerikan. Para goblin yang marah berteriak mendengar aroma darah. Jika stigma tidak dapat digunakan maka saya harus mencoba metode kedua. Kisah raksasa, Demon World Spring, merespons keinginan Anda. Di pulau ini, keterampilan disegel dan kemahiran stigma diatur ulang. Ini tidak berarti tidak ada daya yang tersedia. Kisah raksasa, Torque That Swallowed the Meat, merespons keinginanmu. Sesuatu ada bahkan di generasi pertama tanpa lingkaran sihir. Itu adalah cerita. Saat ini, kamu tidak bisa mengendalikan cerita ini dengan kekuatanmu. Cerita Anda menolak dominasi Anda. Masalahnya adalah kekuatan saya berkurang secara drastis dan cerita-ceritanya tidak mendengarkan saya. Kisah raksasa, Demon World Spring, menatapmu dengan menyesal. Kisah raksasa, obor itu menelan mitos mengingini tubuhmu yang lemah. Darah naik dalam diri saya karena panas. Para goblin sejenak mundur dari kekuatan cerita yang terasa dari saya, tetapi mereka segera memulihkan momentum mereka dan bergegas maju. Stigma diblokir dan cerita tidak mendengarkan saya. Aku menggertakkan gigiku saat aku melihat para goblin yang masuk. Pada akhirnya, hanya ada metode terakhir. Saya tidak ingin menggunakan ini jika memungkinkan. Itu terjadi saat aku menguatkan hatiku dan meningkatkan kekuatan sihirku. Sebuah belati terbang menembus semak-semak dan menusuk kepala goblin. Goblin itu roboh di depanku. Pisau itu menuju ke leher goblin lainnya dengan permainan pedang yang fantastis. Saya menyaksikan kuncir kuda gadis itu terbang dan mendesah lega. Ajusi, kamu baik-baik saja. Li Jihye yang tertutup lumpur menoleh dan menatapku. Bahkan, penggunaan Song of the Sword bukan hanya untuk menghadapi para goblin. Seperti pesan sistem yang dinyatakan, Song of the Sword bukan stigma saya. Jika saya menggunakan stigma ini, tuannya pasti akan menyadari keberadaan saya. Petik 2. Phew, aku senang itu Jusi. Li Jihye mencuci wajahnya di sungai. Li Jihye juga mengalami tingkat kesulitan yang cukup besar. Tempat apa ini? Keterampilan dan stigma semuanya tidak berguna. Saya akan mati jika saya tidak menerima pelatihan dari kakek Kirgios. Apakah kamu terluka? Tidak, saya bersembunyi dengan baik. Ngomong-ngomong, apa yang salah denganmu? Petik 2. Itu baru saja terjadi. Saya menempatkan cut medisin yang diterima dari Li Seolwa pada luka saya. Aku tidak percaya aku terluka sejauh ini melawan para goblin. Saya tidak bisa menebak betapa sulitnya di masa depan. Li Jihye memperhatikanku dan mengambil cut medisin seolah dia frustrasi. Berikan padaku. Anda tidak bisa menerapkannya di punggung Anda. Petik 2. Li Jihye menaruh obat potong pada lukaku. Bersikaplah lembut. Aku mungkin mati jika kau menekannya dengan keras. Petik 2. Jangan jadi cengeng. Ngomong-ngomong, apakah kamu sekecil ini? Petik 2. Masa ototku berkurang sedikit.
Bahumu terlihat mirip dengan milikku. Kebanggaan saya terluka sehingga saya mengambil kembali cut medicine. Tidak, saya mencoba untuk mengambilnya kembali tetapi gagal. Itu karena Li Jihye lebih kuat dari saya. Li Jihye berbicara dalam peringatan, jika kamu bergerak, bahumu akan patah. Sudah lama sejak saya merasa sangat tidak berdaya. Sekarang, semuanya sudah selesai. Efek cut medicine Li Seolwa cukup baik meskipun ada kemungkinan generasi pertama. Itu tidak dramatis tetapi luka yang dicakup oleh cut medicine sembuh dengan cepat. Ada sihir dan seni bela diri bahkan di generasi pertama. Li Jihye dan aku terus berjalan melalui hutan setelah merawat lukaku. Untungnya, malam sudah datang. Li Jihye mengukur asap yang naik dari pusat pulau. Sepertinya kita harus berkemah di sini hari ini. Aku mengangguk. Kita bisa bergerak sepanjang malam, tetapi keterampilan waktu malam tidak tersedia dan kita bisa bertemu musuh yang jauh lebih buruk daripada para goblin. Malam pulau telah tiba. Di malam hari, beberapa fungsi sistem dipulihkan. Fitur tas Dokkaebi sekarang tersedia. Saya segera membuka tas Dokkaebi dan membeli beberapa barang yang diperlukan. Ada akomodasi portabel untuk 2 orang dan perangkat keamanan untuk mengamankan perimeter. Ada juga barang-barang pemulihan, untuk berjaga-jaga. Li Jihye menerima barang dari saya dan berkedip. Apa, Anda bisa membeli sesuatu seperti ini di generasi pertama? Petik 2. Pada akhirnya, skenario penggunaan koin tetap sama. Apakah itu generasi pertama, generasi kedua atau generasi ketiga, esensi skenario adalah uang. Dengan demikian, jelas bahwa penggunaan tas Dokkaebi akan diberikan. Li Jihye sedang menyiapkan tenda dan menatapku seolah aku menyedihkan. Ah Jusi, ku dengar kau pernah ke tentara. Mengapa kamu tidak tahu cara mendirikan tenda? Petik 2. Sudah lama sejak saya dipulangkan. Mengapa kamu begitu baik dalam hal itu? Petik 2. Aku berada di pengintai ketika aku masih seorang siswa sekolah dasar. Kalau dipikir-pikir, ada pengaturan untuk Li Jihye. Li Jihye melihatku berjuang dari hukuman pengurangan kekuatan dan menyiapkan tenda untukku. Malam di hutan terasa dingin. Kami mengumpulkan ranting-ranting di sekitarnya dan menyalakan api. Di depan api unggun yang berkobar, Li Jihye dan aku tenggelam dalam pikiran kami sendiri. Saya tidak menggunakan pandangan Omniscient Readers tetapi saya dapat melihat bahwa Li Jihye ingin mengatakan sesuatu. Dengan sabar aku menunggu. Li Jihye melemparkan dahan kering ke api yang menyala dan akhirnya membangkitkan keberaniannya. Ah Jusi, bisakah aku bertanya sesuatu padamu? Meminta. Kapan novel itu dimulai? Saya pikir pertanyaan ini akan keluar. Saya memutuskan untuk menjawab dengan jujur. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Ingatan saya agak redup tetapi saya tidak lupa apa yang terjadi pada hari-hari ketika saya pertama kali mengklik Ways of Survival. Bagaimana aku muncul di novel? Pertanyaannya normal. Saya juga ingin tahu apakah saya ada di sepatu Li Jihye. Saya mengambil waktu saya untuk mengingat deskripsi Li Jihye. Laksamana Li Jihye, gadis yang mengeluarkan pedangnya untuk melindungi teman-temannya. Harga dirinya kuat tetapi dia lebih penuh kasih sayang daripada orang lain. Hatinya selalu terungkap di wajahnya. Aku berusaha untuk tidak menyentuh luka Li Jihye sebanyak mungkin karena aku dengan hati-hati memilih detail untuk memberitahunya. Li Jihye memiliki ekspresi curiga di wajahnya saat dia membuka mulutnya. Sangat bagus sehingga saya merasa tidak enak. Ada banyak detail. Petik 2. Novelnya agak panjang. Meski begitu, bagaimana kamu mengingat semua detailnya? Aku banyak membacanya. Tetap saja, untuk mengingatnya dengan sangat teliti. Aku merasa tidak enak. Ini satu-satunya jawaban saya. Saya adalah seorang siswa sekolah menengah pada saat itu dan satu-satunya hobi saya adalah membaca novel. Ah Jusi adalah siswa sekolah menengah. Puhahat, lalu kamu lebih muda dariku saat pertama kali membacanya. Itu konyol. Petik 2. Setiap orang berumur 15 tahun sekali. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengangkat kepalanya. Li Jihye tertawa seperti dia mendengar sesuatu yang menarik. Tepat sekali. Saya juga 15 kali. Petik 2. Li Jihye menatap sarungnya dengan mata nostalgia. Sebuah keiring kecil tergantung di sarungnya. Saya membaca Ways of Survival jadi saya secara alami tahu identitas keiring. Apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Apakah kamu tahu tentang kunci ini? Sedikit. Tidak ada yang pribadi. Li Jihye keiring yang selalu dibawanya diberikan oleh temannya yang meninggal dalam skenario pertama. Kalimat Ways of Survival melewati pikiran saya. Jihye, bunuh aku. Tidak masalah. Petik 2. Li Jihye adalah pedang iblis yang terluka. Bahkan jika karakterisasinya berubah suatu hari, wajah ini tidak akan berubah. Li Jihye adalah orang yang tidak pernah melupakan dosa yang dia lakukan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi padaku di akhir novel? Kata-kata Li Jihye menyebabkan cerita yang sudah lama saya lupa muncul di pikiran saya. Saya tahu akhir dari Ways of Survival. Gemerincing. Kemudian bunyi dering memasuki telingaku. Itu adalah suara dari alat pengaman yang saya tempatkan sebelumnya. Suara bel segera berlanjut dalam irama yang seperti horor, seolah-olah merobek telingaku. Gemerincing, 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 gemerincing. Ah Jusi. Sesuatu datang dengan cara ini.
Itu bukan goblin atau orc berdasarkan interval dering. Itu adalah monster yang jauh lebih kuat. Saya mengukur arah asap yang naik dan berkata, Anda akan hidup sampai akhir dan bahagia. Itu sama di novel. Petik 2. Itu bohong. Namun, novel itu bohong di tempat pertama. Saya hidup sejauh ini untuk membuat kebohongan saya menjadi kenyataan. Lari menuju desa. Saya akan membeli waktu. Petik 2. Aku tidak mau. Ah Jusi, kau lari. Bukankah kamu lebih lemah dariku? Petik 2. Kamu tidak bisa berurusan dengan monster ini. Itu tidak mungkin bahkan jika kita bergabung. Petik 2. Li Jie hanya mampu menghadapi para goblin dengan kemampuannya saat ini. Saya berbicara dengan tenang, pergi ke desa dengan cepat dan dapatkan bantuan. Dengan begitu, Anda dan saya bisa selamat. Anda bisa bergerak lebih cepat dari saya. Petik 2. Tapi, cepat, saya punya beberapa cara untuk menghindarinya. Petik 2. Benarkah? Tentu saja. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Petik 2. Li Jie mengangguk seolah lega. Tunggu sebentar, saya akan membawa kembali bantuan. Petik 2. Beberapa detik setelah Li Jie menghilang, monster hijau raksasa muncul di hutan. Itu adalah monster lebih dari 3 meter dengan suasana yang menakutkan. Sial, itu troll, bukan orc. Saya berbohong ketika saya mengatakan ada cara untuk menghindarinya. Seluruh pihak tidak bisa mengatasi troll ini. Akan lebih baik jika mereka tidak musnah. Gur. Troll itu menemukan saya dan memperlihatkan gigi mengerikan ketika tertawa. Klub besi troll itu ditutupi dengan potongan-potongan rasi bintang, seolah-olah itu telah mematahkan kepala banyak rasi bintang. Aku tersenyum pahit dan mencengkeram pedang. Saya mungkin akan mati hanya dengan satu pukulan dari klub itu. Setidaknya, jika tidak ada yang membantu saya. Gur. Pertama-tama, pulau ini mustahil untuk diserang secara normal. Seperti biasa, ada bagian-bagian tersembunyi dalam skenario yang mustahil. Sudah waktunya bagi mereka untuk muncul, menurut novel aslinya. Saat geraman troll melonjak ke suara, suara menusuk terdengar. Pisau yang dikenalnya menembus perut troll. Itu Li Jie. Saya tahu ini akan terjadi. Anda pembohong. Laksamana tidak meninggalkan rekan-rekannya, bahkan jika itu berarti sekarat. Operasi ini dimungkinkan sejak awal karena saya percaya pada Li Jie. Troll yang marah menghunus pedang dan membuat suara aneh. Luka dipulihkan dalam sekejap. Itu melemparkan pedang dan Li Jie tertawa dari sampingku. Mari kita mati bersama, ah Jusi. Aku melihat troll itu berlari ke arah kami dan tertawa juga. Li Jie tidak akan mati. Sejarah hidupnya pada akhirnya akan menyelamatkannya. Saat klub troll jatuh, suara terdengar dari hutan. Itu datang. Pedang perak membelah kegelapan. Saya memperhatikan dengan seksama. Pedang murni yang bukan pisau ether memotong leher troll yang menakutkan itu seperti mainan. Tema favorit generasi pertama yang dilupakan orang adalah cinta, persahabatan dan romansa. Generasi pertama. Salah satu kisah tertua di Starstream. Master dari cerita itu sedang berbicara. Mengorbankan hidupmu untuk rekanmu. Ini adalah pertama kalinya dalam 381 tahun. Petik 2. Saya melihat lebih dekat dan itu bukan hanya satu orang. Tidak perlu bicara. Mereka adalah teman seperti itu. Petik 2. Sungguh, masih ada cerita bagus di luar sana. Suara-suara tawa menyebar. Ada yang aneh. Ini bukan di novel aslinya. Lalu aku melihat wajah-wajah mereka yang berjalan keluar dari kegelapan. Sudah lama. Apakah baru 3 tahun berada di luar waktu dunia? Petik 2. Anehnya, itu adalah seseorang yang sudah saya kenal. TL, Rainbow Turtle.